Salam, selamat bergabung dalam belajar Alkitab online. Kali ini kita akan membahas Matius pasal yang pertama. Siapkan hati dan pikiran kita agar dapat mengerti kebenaran Tuhan pada hari ini. Baik, kita segera mulai. Matius pasal 1 dimulai dengan silsilah Yesus Kristus yang menghubungkannya dengan dua tokoh besar dalam sejarah Israel, yakni Abraham dan Daud. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 tertulis, buku silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius menekankan bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Sebuah pernyataan yang memiliki makna mendalam bagi pembaca pada waktu itu. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah lama berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kejadian 12 ayat 3, janji itu diteruskan melalui Daud, di mana Tuhan berjanji bahwa seorang raja dari keturunan Daud akan memerintah selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 12-16 dengan merujuk pada Abraham dan Daud. Matius menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji-janji besar itu. Silsilah Yesus yang diceritakan dalam Matius pasal 1 ayat 2 hingga ayat 16 terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing terdiri dari 14 generasi. Pembagian ini bukan hanya untuk memudahkan pengingatan, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang keselamatan yang telah Tuhan siapkan bagi umat manusia. Bagian pertama mencatat perjalanan dari Abraham hingga Daud, menunjukkan bahwa melalui keturunan Abraham, Tuhan mulai melaksanakan karya penyelamatan. Bagian kedua, yang mencakup periode dari Daud hingga pembuangan ke Babel, menggambarkan masa yang penuh tantangan dan penderitaan bagi bangsa Israel. Namun, meskipun menghadapi kesulitan, Tuhan tetap setia terhadap umatnya. Bagian ketiga mencatat perjalanan dari pembuangan ke Babel hingga kelahiran Yesus, yang mengarah pada penggenapan janji Tuhan melalui kedatangan Mesias. Matius ingin menunjukkan bahwa meskipun umat Israel mengalami banyak pergumulan, Tuhan tetap setia dalam menggenapi janjinya. Penting untuk dicatat bahwa silsilah Yesus bukan hanya mencatat nama-nama penting dalam sejarah Israel, tetapi juga mencantumkan nama-nama yang secara manusiawi bisa dianggap tidak sempurna. Beberapa nama yang tercatat dalam silsilah tersebut, seperti Rut dan Batseba, memiliki latar belakang yang tidak biasa dalam budaya Yahudi pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa dalam rencana Allah untuk keselamatan, tidak ada yang terlewatkan. Bahkan mereka yang dianggap tidak sempurna di mata manusia pun memainkan peran yang penting dalam karya penyelamatan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak terbatas oleh persepsi manusia, dan Dia bisa menggunakan siapa saja untuk menggenapi rencananya yang besar. Setelah menceritakan silsilah Yesus, Matius melanjutkan dengan kisah kelahiran Yesus yang luar biasa. Dalam Matius pasal 1 ayat 18, Matius menulis, persunyiannya dengan Maria, ibunya, sudah terjadi. Ini menunjukkan bahwa kehamilan Maria terjadi sebelum ia menikah dengan Yusuf. Sebuah peristiwa yang tidak biasa dan menimbulkan kebingungannya. Dalam kebudayaan Yahudi, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan bisa berujung pada hukuman berat. Matius mencatat bahwa Yusuf, yang dikenal sebagai seorang yang adil, berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam dengan tujuan menghindari memalukan Maria di depan umum. Keputusan ini mencerminkan belas kasihan Yusuf, seorang yang mengutamakan kemanusiaan meskipun ia harus bertindak sesuai dengan hukum. Yusuf berada dalam dilema yang besar, tetapi ia memilih untuk melindungi Maria. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang sulit, namun
Dalam kebingungannya, Tuhan memberikan wahyu kepada Yusuf melalui mimpi. Dalam Matius pasal 1 ayat 20, tertulis, sementara Yusuf berpikir demikian, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu memberitahukan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus, dan anak yang akan dilahirkan adalah Mesias yang dijanjikan. Malaikat itu juga mengingatkan Yusuf tentang penggenapan nubuat Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mengatakan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Wahyu ini memberikan penjelasan yang sangat penting bagi Yusuf bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang lebih besar. Yusuf yang semula bingung, kini dipenuhi dengan keyakinan dan menerima Maria serta anak yang dikandungnya, karena ia memahami bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Tindakan Yusuf setelah menerima wahyu malaikat ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Dalam Matius pasal 1 ayat 24-25 dikatakan, ketika Yusuf bangun dari tidurnya, ia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf tidak hanya mendengarkan wahyu itu, tetapi juga segera bertindak dengan penuh iman. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan memberi nama anak itu Yesus, sesuai dengan perintah malaikat. Ini adalah contoh sempurna dari ketaatan kepada Tuhan, meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Ketaatan Yusuf mengajarkan kita untuk tidak ragu mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, meskipun kita tidak selalu mengerti seluruh rencananya. Yusuf menunjukkan bahwa iman yang sejati bukan hanya tentang percaya dalam hati, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan ketika itu berlawanan dengan harapan atau rencana pribadi kita. Kelahiran Yesus adalah penggenapan janji besar yang telah lama dijanjikan dalam sejarah keselamatan umat manusia. Dalam Matius pasal 1 ayat 21, malaikat menjelaskan kepada Yusuf mengenai misi Yesus yang sesungguhnya. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus bukan hanya sekadar peristiwa sejarah, melainkan juga penggenapan dari rencana keselamatan yang jauh lebih besar. Yesus datang dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa yang telah memisahkan mereka dari Allah. Inilah inti dari misinya di dunia ini. Yesus tidak datang untuk memperbaiki situasi sosial atau politik secara langsung. Meskipun perubahan sosial pun merupakan bagian dari pengajarannya, tetapi tujuan utama kedatangannya adalah untuk membawa keselamatan rohani yang akan memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan yang telah rusak akibat dosa. Hanya melalui Yesus, umat manusia bisa memperoleh keselamatan yang sejati. Nama Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan, mengungkapkan dengan jelas tujuan utama kedatangannya. Nama ini bukan hanya mencerminkan siapa Dia, tetapi juga mengungkapkan misi terbesarnya di dunia. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, yang merupakan akar dari penderitaan dan keterpisahan manusia dengan Tuhan dalam seluruh hidupnya, baik dalam pengajaran, mukjizat, maupun pengorbanannya di kayu salib. Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah juru selamat yang membawa keselamatan sejati bagi umat manusia. Matius menekankan hal ini untuk mengingatkan kita bahwa hanya melalui Yesus kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal. Sebab itu, kedatangan Yesus adalah peristiwa yang mengubah seluruh arah kehidupan umat manusia.
Kelahiran Yesus juga merupakan bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang seharusnya tinggal di surga yang penuh kemuliaan, memilih untuk datang ke dunia ini dalam bentuk seorang bayi yang lemah. Ini adalah bukti kasih-Nya yang tidak terhingga kepada umat manusia yang tidak layak menerima kasih-Nya. Namun, melalui Yesus, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar dan keinginannya untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus adalah Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Kehadirannya di dunia ini membawa harapan baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kehadiran Yesus adalah terang bagi dunia yang gelap dan penuh dosa ini, dan Dia adalah jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan yang sejati. Lebih jauh lagi, kelahiran Yesus menggenapi nubuat yang sudah diberikan oleh para nabi sejak dahulu. Dalam Matius pasal 1 ayat 22-23, kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk menggenapi nubuat yang telah disampaikan. Melalui nabi-nabi Allah, Yesus datang untuk memenuhi janji Allah yang telah ada sejak lama. Dan penggenapan nubuat ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sempurna dalam sejarahnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah titik puncak dari seluruh sejarah keselamatan umat manusia. Dalam Matius pasal 1 ayat 21, kita membaca bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pernyataan ini mengingatkan kita tentang esensi utama dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, yang adalah penyebab utama keterpisahan manusia dengan Tuhan. Dalam konteks ini, kelahiran Yesus adalah permulaan dari misi penyelamatannya yang akan digenapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Matius menekankan bahwa Yesus datang dengan tujuan yang jelas untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka yang telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan sejak kejatuhan di Taman Eden. Janji keselamatan yang diberikan dalam Matius pasal 1 ayat 21 menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nama Yesus sendiri, yang berarti Tuhan menyelamatkan, sudah mengungkapkan misinya yang besar. Tidak ada keselamatan selain dari Yesus, dan hanya melalui Dia kita dapat dipulihkan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Yesus datang sebagai Juru Selamat yang bukan hanya datang untuk mengajarkan moralitas, tetapi untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut yang merupakan musuh terbesar umat manusia. Dalam hidupnya, Yesus menggenapi janji Tuhan untuk mendatangkan keselamatan, dan melalui kematian dan kebangkitannya, Dia membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk menerima hidup yang kekal. Ketika kita melihat peristiwa kelahiran Yesus, kita tidak hanya melihat bayi yang lahir di Betlehem, tetapi kita melihat penggenapan janji keselamatan bagi umat manusia. Keberadaan Yesus di bumi adalah tanda kasih Allah yang tidak terhingga, karena Allah memilih untuk turun ke dunia dalam bentuk seorang bayi yang lemah. Ini adalah manifestasi dari kasih Allah yang besar, yang datang untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa mereka. Dalam Yesus, kita melihat Allah yang penuh kasih dan pengampunan, yang tidak menghukum manusia karena dosa mereka, tetapi memberikan kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan melalui iman kepadanya. Nama Immanuel yang diberikan kepada Yesus dalam Matius pasal 1 ayat 23 memiliki makna yang sangat mendalam. Nama ini, yang berarti Tuhan menyertai kita, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang hadir di tengah umatnya. Tuhan tidak hanya tinggal di surga, tetapi melalui Yesus, Dia datang ke dunia
untuk menyertai umat manusia, membawa mereka kembali kepadanya. Kelahiran Yesus adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kegelapan. Yesus adalah terang yang datang untuk memberikan harapan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nama Immanuel mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir bersama kita dalam setiap aspek kehidupan kita, memberi kita kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan kelahiran Yesus, seluruh dunia diperkenalkan pada janji keselamatan yang telah lama dinanti-nantikan. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, kedatangan Mesias adalah penggenapan nubuat yang telah diberikan kepada mereka selama berabad-abad. Namun, kedatangan Yesus juga membuka jalan keselamatan bagi semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Hal ini terlihat jelas dalam pengajaran Yesus yang melibatkan tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, yang menunjukkan bahwa keselamatan melalui Yesus adalah untuk semua orang. Melalui kedatangan Yesus, janji yang diberikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa menjadi kenyataan. Kelahiran Yesus di dunia juga mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam cara-cara yang seringkali tidak dapat kita pahami. Yesus datang tidak dalam kemuliaan dan kekuasaan, melainkan sebagai bayi yang lemah di sebuah palungan. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak membutuhkan kemuliaan duniawi untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi melalui kerendahan hati dan pengorbanannya, Yesus mengajarkan kita bahwa dalam kerajaan Allah, yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Matius pasal 20 ayat 16. Melalui kehidupan dan kematiannya, Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada dalam pelayanan dan pengorbanan, bukan dalam dominasi atau kekuasaan duniawi. Ketika kita melihat ketaatan Yusuf dalam menerima wahyu Tuhan melalui malaikat, kita juga belajar tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yusuf menunjukkan bahwa meskipun kita tidak selalu memahami sepenuhnya apa yang Tuhan rencanakan, kita harus tetap taat kepadanya. Yusuf, sebagai seorang yang adil, memilih untuk menerima Maria dan anak yang dikandungnya sebagai bagian dari rencana Tuhan, meskipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi manusia biasa. Ketaatan Yusuf menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana kita harus menanggapi panggilan Tuhan, meskipun terkadang jalan yang Tuhan pilihkan bagi kita mungkin tidak mudah atau bahkan sulit dimengerti. Dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, tetapi seperti Yusuf, kita dipanggil untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan iman dan ketaatan. Meskipun kita tidak selalu mengerti gambaran besar dari rencananya. Selain itu, Matius pasal 1 juga mengingatkan kita akan pentingnya peran setiap individu dalam rencana keselamatan Tuhan. Meskipun silsilah Yesus dalam pasal ini mencatat banyak nama yang mungkin tampak tidak signifikan, Tuhan menggunakan setiap orang dalam sejarahnya untuk menggenapi rencananya. Seperti halnya dalam silsilah Yesus, nama-nama yang tampaknya kecil dan tidak penting memiliki peran besar dalam perjalanan keselamatan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk menjalankan kehendak-Nya, dan setiap orang, tidak peduli status atau latar belakangnya, memiliki peran dalam karya besar Allah. Tidak ada yang terlalu kecil atau tidak penting dalam kerajaan Allah. Kehadiran Yesus di dunia ini
mengajarkan kita tentang kasih yang tidak terbatas dari Tuhan. Tuhan mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan ini adalah bukti dari kasih-Nya yang lebih besar daripada segala sesuatu yang kita bisa bayangkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipanggil untuk hidup dalam terang kasih Allah ini, berbagi kasih yang telah kita terima darinya kepada orang lain. Yesus datang untuk memberi kita teladan tentang bagaimana kita harus hidup dalam kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Melalui kehidupannya, kita diajarkan untuk tidak hanya mencintai mereka yang mudah kita cintai, tetapi juga untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa keselamatan yang datang melalui Yesus adalah hadiah yang harus kita terima dengan iman. Kelahiran Yesus adalah awal dari karya penyelamatannya yang sempurna, yang akan digenapi melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus memperbaharui iman kita kepada Yesus yang telah datang ke dunia untuk memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Keselamatan ini adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat kita peroleh melalui usaha kita sendiri, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana Yusuf menerima Maria dan anak yang dikandungnya dengan iman, kita juga dipanggil untuk menerima keselamatan yang diberikan Tuhan dengan iman yang penuh. Kehadiran Yesus sebagai Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita, mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Kelahiran Yesus membawa harapan baru bagi dunia yang gelap dan penuh dosa. Dan melalui Yesus, kita dapat menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh-Nya. Dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, kita memiliki pengharapan yang pasti, yaitu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Ketika kita merenungkan kembali kisah kelahiran Yesus, kita seharusnya tidak hanya melihatnya sebagai sebuah cerita sejarah, tetapi sebagai sebuah panggilan untuk hidup sesuai dengan rencana keselamatan. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengubah dunia pada masanya, tetapi juga untuk mengubah hati setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap elemen dalam kisah kelahiran Yesus, dari perjalanan Yusuf dan Maria menuju Bethlehem hingga kelahirannya di palungan, mengajarkan kita tentang kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa meskipun dunia seringkali tidak mengenal atau menghargai mereka yang rendah hati dan sederhana, Allah memilih untuk hadir dalam kerendahan hati. Yesus lahir di sebuah tempat yang sederhana di palungan, yang menggambarkan bahwa kerajaan Allah tidak dibangun berdasarkan kemuliaan duniawi, tetapi berdasarkan hati yang terbuka untuk menerima kasih-Nya. Setiap langkah dalam hidup Yesus adalah penggenapan dari janji keselamatan yang telah diberikan sejak dahulu. Janji itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk seluruh dunia. Ketika Yesus dilahirkan, langit pun bersukacita, karena kedatangannya membawa sukacita yang tak terhingga bagi umat manusia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10:11, malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang akan menjadi untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Kelahirannya membawa sukacita besar karena Yesus datang untuk membawa keselamatan
bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tanpa memandang latar belakang, status, atau bangsa. Keberadaan Yesus di dunia ini juga mengajarkan kita tentang arti sejati dari pengorbanan. Yesus datang ke dunia untuk memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi umat manusia. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tidak perlu datang ke dunia ini, tetapi Dia memilih untuk melakukannya demi keselamatan umat manusia. Dia memilih untuk menjadi seorang bayi yang lemah, lahir di palungan, bukan dalam kemauan atau kekuasaan dunia. Ini adalah bentuk pengorbanan yang luar biasa, yang menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya. Yesus mengajarkan kita untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Ketaatannya kepada kehendak Bapa menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Meskipun itu berarti harus melalui jalan yang penuh tantangan dan penderitaan. Kelahiran Yesus yang sederhana di palungan mengingatkan kita bahwa nilai sejati tidak terletak pada kemauan atau status duniawi, tetapi pada hati yang penuh kasih dan kerendahan hati. Dalam dunia yang seringkali menghargai kekayaan dan kekuasaan, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah dibangun di atas kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani kehidupannya, hidup dalam kerendahan hati, dan melayani sesama dengan tulus hati. Kehadirannya di dunia ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan mengejar kemuliaan dunia yang sementara. Dengan demikian, kelahiran Yesus tidak hanya merupakan awal dari perjalanan hidupnya di dunia ini, tetapi juga penggenapan dari rencana keselamatan Tuhan yang telah direncanakan sejak awal zaman. Setiap langkah yang diambil Yesus di bumi ini, dari kelahirannya hingga pengorbanannya di kayu salib, adalah bagian dari karya penyelamatan yang tidak bisa dipisahkan. Janji keselamatan yang diberikan kepada umat manusia melalui Yesus adalah janji yang tidak pernah gagal. Melalui iman kepadanya, kita memperoleh keselamatan yang kekal, dan kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Penting untuk diingat bahwa kelahiran Yesus juga merupakan pengingat bagi kita bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita pahami. Yesus datang ke dunia bukan dalam bentuk raja yang megah, tetapi sebagai bayi yang lahir di palungan. Ini menunjukkan bahwa jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan seringkali berlawanan dengan apa yang kita harapkan atau anggap sebagai jalan yang benar. Ketika kita melihat Yesus lahir dalam keadaan yang sederhana, kita diingatkan untuk menilai kehidupan ini bukan dari ukuran duniawi seperti kekayaan, status sosial, atau kekuasaan. Kerajaan Allah dibangun di atas dasar kerendahan hati dan kasih, bukan pada kemegahan atau dominasi duniawi. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dengan sederhana, rendah hati, dan berfokus pada nilai-nilai abadi yang datang dari Tuhan. Tuhan memilih untuk datang ke dunia ini dengan cara yang sangat berbeda dari ekspektasi manusia. Dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu, kedatangan seorang Mesias diharapkan akan disertai dengan kemenangan politik dan sosial yang besar. Namun, Yesus datang bukan untuk menegakkan kerajaan dunia ini, tetapi untuk membawa kerajaan Allah yang penuh dengan kasih, damai, dan keselamatan. Ini adalah gambaran dari bagaimana Tuhan sering bekerja di luar batas pengertian kita. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan cara kita menginginkannya. Namun, kita dapat yakin bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik untuk kita.
bahkan jika itu tidak selalu tampak jelas pada awalnya. Kehadiran Yesus di dunia ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan Yesus. Meskipun adalah Tuhan yang Maha Kuasa, memilih untuk datang dalam kelemahan manusia sebagai bayi yang bergantung sepenuhnya pada kasih dan pemeliharaan orang tuanya. Maria dan Yusuf ini adalah teladan yang sangat kuat tentang bagaimana kita seharusnya hidup dengan penuh iman dan ketergantungan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri atau bergantung pada kekuatan kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan kita. Kehadiran Yesus juga memberikan harapan yang pasti bagi dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Sebagai Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Yesus datang untuk membawa terang dalam kegelapan dunia ini. Kehadirannya membawa sukacita yang tidak dapat dipahami oleh dunia, karena Dia adalah sumber segala harapan. Dalam dunia yang penuh dengan penderitaan, keputusasaan, dan kebingungan, Yesus adalah terang yang menunjukkan jalan keselamatan yang sejati. Melalui kedatangannya, kita dipanggil untuk hidup dengan pengharapan yang teguh, mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan bahwa Dia memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti jalan dunia ini atau untuk mengikuti jalan Tuhan. Kisah kelahiran Yesus mengajarkan kita untuk memilih jalan yang penuh dengan kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa hidup yang sejati bukanlah tentang memperoleh kemuliaan dunia, tetapi tentang melayani Tuhan dan sesama dengan tulus. Ini adalah panggilan untuk kita semua untuk menjalani hidup yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Ketika kita hidup sesuai dengan teladan Yesus, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Kehadiran Yesus di dunia juga membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam mengenai keselamatan. Keselamatan yang datang melalui Yesus adalah keselamatan yang menyeluruh, yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, menyembuhkan luka-luka hati kita, dan memberikan harapan bagi hidup kita yang kekal. Dalam Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang sejati, dan melalui Dia, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kelahirannya adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan bahwa melalui Yesus, kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang lahir sebagai bayi di palungan, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memandang seperti manusia memandang. Tuhan melihat hati kita dan tidak menilai kita berdasarkan kekayaan atau status sosial. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang Dia ajarkan: kerendahan hati, kasih tanpa syarat, pengampunan, dan pelayanan kepada orang lain. Kisah kelahiran Yesus mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada hanya mencari kenyamanan atau kesenangan duniawi. Kita dipanggil
untuk hidup dengan penuh iman, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dan menjadi saluran kasih-Nya kepada dunia. Sebagai orang yang telah menerima keselamatan melalui Yesus, kita dipanggil untuk membawa berita baik ini kepada orang lain. Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi semua orang, dan kita juga dipanggil untuk berbagi kasih dan harapan yang telah kita terima. Seperti para gembala yang pergi untuk memberitakan kelahiran Yesus setelah mereka menemuinya. Lukas pasal 2 ayat 17. Kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar baik kepada dunia yang membutuhkan terang Yesus melalui kehidupan kita. Kita harus menjadi saksi dari kasih dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.